selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Ida Rohati, SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3. Perkenalkan, nama saya Azizatul Husna, calon guru angkatan 10 dari SD Negeri Sayung 3, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi juga. Ya, bagaimana kabar ini Bu? Sehat dan baik. Alhamdulillah. Sama Bu Enzi. Terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu, pada hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai tugas calon guru penggerak Bu pada modul 3.1 tentang dilema etika Bu. Yang sekarang Bu, bisa. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Ida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih untuk pertanyaannya. Selama ini saya jika akan mengidentifikasi, pasti namanya kepala sekolah ya, pasti kita mengambil keputusan. Nah, keputusan ini apakah itu termasuk moral ataukah dilema etika? Nah, bagaimana saya mengidentifikasi yang mana dilema etika dan yang mana rujukan moral? Nah, kalau saya mudah saja, dilema etika di mana saya itu harus mengambil sebuah keputusan. Nah, di situ memang benar-benar bertentangan antara sama-sama benarnya. Itu namanya dilema etika. Dilema. Saya jika mengambil keputusan, kalau sama ini bagaimana? Kode-kode benar aneh ya, itu dilema. Saya dilema. Wah, ini bagaimana? Nah, sedangkan kalau rujukan moral itu di mana saya harus mengambil sebuah keputusan, ya enak. Yang satu benar, jadi kejelasan, jelas. Yang satu benar, yang satu salah itu. Ya, kalau saya mengidentifikasi seperti itu Mbak. Kalau rujukan moral itu di antara benar dan salah. Kalau dilema etika sama-sama benar tapi saling bertentangan. Bagaimana? Ya Bu, sangat jelas. Terima kasih ya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, saat ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu Bu. Ya. Benar Mbak, selama saya menjadi guru, selama saya menjadi kepala sekolah, saya pasti mengambil sebuah keputusan. Mengambil sebuah keputusan karena keputusan saya ini nanti ya harus dijalankan. Nah, ini saya pernah ya mengalami kasus di mana sama-sama benar. Sama-sama benar. Jadi contoh kasusnya ketika saya menjadi kepala sekolah saya tidak menjadi banyak. Ketika itu saya menjadi guru banyak sekali. Ini saya berikan contoh ketika saya menjadi kepala sekolah. Ya, ini kasih contohnya tidak ini? Iya Bu. Ya, kasih contohnya ya. Misalnya Bu, misalnya saya punya, bukan misalnya ya. Ketika itu saya punya guru. Di mana guru itu selalu berangkat telat terus. Telat. Nah, kita kan komitmen. Komitmen jam 7 harus sudah sampai sekolah. Ataupun kalau piket 6:30 harus sampai di sekolah. Nah, itu sudah komitmen kita. Nah, ketika piket, jadwal piket tidak pernah ikut piket. Tidak telat. Jam 7 ini sudah sampai sekolah, tapi memang itu tadi jam 6:30 piket, salah sama secara otomatis guru yang lain protes
sama saya, Iya. sama-sama punya, tapi kok tidak pernah itu. Ya kan? Iya. Kenapa tidak bisa? Karena itu eh, di rumah hanya ada satu motor saja. Satu motor itu digunakan untuk gantian. Orang tuanya dulu dipakai untuk ke pasar. Nah, itu sampai rumah itu tepat lah, bisa cepat ya. Dia menunggu orang tuanya. Nah, secara otomatis berangkatnya semacam itu. Nah, dan juga dia harus apa namanya mengantar anak ke sekolah juga. Kalaupun dia mau beli beda lagi tidak bisa karena ya batasan ekonominya dia. Nah, jika banyak semua komplek yang baik, kalau orang tuanya pakai sepeda motor, ya dia bagaimana untuk mencari nafkah ke pasar. Nah, itu menurut saya sama sadarnya ya, dalam sisi dia sebagai seorang anak ya, untuk orang tuanya, dia sebagai orang tua, dia mengantar anaknya juga ya ke sekolah, itu benar, maksudnya benar. Tetapi itu tadi satu pun bisa diikuti kalau itu Itu tadi yang itu mengenai pasar untuk dan nonton di video. Kemudian yang kedua itu mengantar anaknya ke sekolah dulu gitu Bu. Yang ketiga baru berangkat nonton di Bu. Soalnya hanya mempunyai satu motor saja nonton. Terima kasih Bu untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 3, begini Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu lakukan selama ini? Kalau saya mau mengambil keputusan, pastinya ada langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama yaitu saya tahu permasalahannya apa dulu pastinya. Masalahnya apa sih? Inti masalahnya apa dulu. Kemudian saya mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Siapa yang terlibat. Kemudian kalau sudah dari yang terlibat itu saya kumpulkan, kemudian saya cari fakta-fakta yang relevan ya. Itu. Kemudian baru ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kita harus tahu itu dulu. Ya kan? Saya juga ini Mbak, sebelum keputusan saya seorang kepala sekolah pasti atasan bukan. Kalau saya permasalahan itu berkaitan dinas ya kan, berkaitan dinas, secara otomatis saya harus bertanya kepada kolonel saya, bertanya kepada pengawas saya dan juga saya bertanya pada kepala sekolah, teman sejawat saya, teman-teman semuanya, guru, bagusnya itu seperti apa. Dan yang pastinya satu lagi, pada orang yang pernah pernah melakukan seperti saya, punya masalah yang sama seperti saya, itu lebih efisien gitu. Dari beberapa itu saya bertanya, pastikan punya jawaban banyak gitu, tapi saya juga punya jawaban tersendiri di luar itu semuanya. Nah, baru saya mengambil keputusan. Kalau sudah saya mengambil keputusan, dijalankan keputusan itu. Dimana kalau sudah dijalankan keputusan itu, saya refleksikan kira-kira keputusan saya itu sudah benar atau belum, apa sudah bisa diterima, memperbaiki dan lain sebagainya, sudah
benar apa belum atau butuh perbaikan lagi. Jadi refleksi itu lagi untuk mengambil keputusan nantinya jika saya punya masalah yang sama. Terima kasih Bu. Berarti itu tadi ya Bu, yang pertama itu langkah atau prosedurnya itu yang pertama itu inti masalahnya gitu, mencari inti masalahnya apa dulu, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian fakta apa yang relevan, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi ya, itu termasuk dilema atau moral, kemudian yang kelima baru melakukan diskusi atau melakukan musyawarah dengan rekan sejawat, teman sejawat seperti itu yang mempunyai pengalaman sama. Kemudian gitu. Ya. Terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ida anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Iya. Wah, ini agak sulit juga ini kalau dilema etika ini. Kalau saya mengambil keputusan tentang dilema etika, ada beberapa. Kadang rasa kepedulian, rasa kasih sayang itu, rasa mesake, nanti bahasa Jermannya gitu, itu bisa saya ambil keputusan sesuai dengan itu tadi. Ya, jika saya berada di posisi yang seperti apa, gitu, saya mengambil keputusan begitu selama ini ya. Kadang kan ada keputusan harus sesuai dengan peraturan. Itu ada yang ya untuk nantinya yang baik ini harus gitu ya kan. Nah, tapi itu tadi saya kalau mengambil keputusan rasa peduli saya itu yang pertama karena ya itu tadi saya merasakan jika saya berada di posisi mereka gitu, kita pakai hati nurani gitu, seandainya kita nonton seandainya posisi itu pastinya saya pengen diperlakukan yang baik juga. Terima kasih Bu Ida atas jawabannya pada pertanyaan nomor 4. Tadi untuk pengambilan keputusan itu ada nomor 1 itu ya Bu, rasa kepedulian ya. Kemudian yang kedua itu rasa kasih sayang. Nonton Bu. Untuk pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Jadi tantangan dalam mengambil keputusan menurutnya Bu Ida seperti apa? Tantangannya kadang kita kalau mengambil keputusan itu ini Mbak, tantangannya ya karena itu tadi kenalan ya, kita kenal sama orangnya, rasa tidak enakan rasa tidak enak. Tantangannya itu terus nantinya pastinya kalau kita sesuai dengan aturan ya pasti sikapnya nanti pasti tantangannya itu. Nah, kalau kita tidak melaksanakan aturan dengan baik, kita yang mendapatkan sanksi di atas kena itu. Untuk tantangan dalam mengambil keputusan itu tadi itu ya kita serba bingung kalau kita melakukan sesuatu yaitu tadi ya Bu, serba kena ngoten kita ya maunya ya Bu ya pasti ada sanksinya, maunya tetap sesuai aturan, tapi tadi ada rasa seperti tidak enak seperti itu Bu, ada rasa seperti gimana. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang keenam Bu, apakah Ida memiliki sebuah tujuan tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ketika mendapatkan masalah diselesaikan atau membuat jadwal apa langsung harus diselesaikan saat
juga harus mengambil keputusan apa gitu. Tapi setelah keputusan yang seperti itu saya tidak atau tidak, saya harus melihat untuk jangka panjang juga, untuk juga keputusan harus bisa bertanggung jawabkan. Tapi kalau memang ini permasalahannya tidak langsung untuk waktu lama, masih ada waktu, ya akan menyelesaikan tidak terburu-buru, karena segala sesuatu jika terburu-buru ya itu tadi hasilnya tidak baik, tidak pas gitu. Kasih Bu. Jadi untuk itu tadi itu ya lihat masalah itu seperti apa dulu, Bu. Kalau masalahnya ringan itu diselesaikan ringan, tapi cepat kalau masalah itu cepat diselesaikan sekarang harus sekarang atau gini. Tapi kalau masalahnya itu ada waktunya, waktunya juga menggunakan itu tadi Bu, jadwal untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 7 Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ida dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Iya, ada. Seseorang itu adalah orang yang menurut saya bijak, bijak di sini, iya, bijaksana dalam mengambil keputusan itu, dan pastinya orang yang sudah pengalaman di atas saya, gitu. Berarti ada nih Bu, ada orangnya lebih bijak, lebih bijak. Dalam yang lebih banyak. Terima kasih Bu. Untuk atasan biasanya. Atasan. Kemudian Bu, untuk pertanyaan nomor 8 Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Ida petik dari pengalaman Bu Ida dalam mengambil keputusan tentang dilema etika Bu? Kesimpulannya itu tadi, satu, kita dalam mengambil sebuah keputusan jangan terburu-buru, jangan melihat sebelah saja tapi melihat semuanya, begitu. Dan pastinya kalau mengambil keputusan itu untuk yang akan datang dan juga yang sekarang yang pas gitu, jangan sampai merugikan, begitu. Terima kasih Bu. Jadi untuk itu ya Bu, pembelajaran yang dipetik pada pengalaman tentang mengambil keputusan itu, dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus melihat ya itu tadi masalahnya itu seperti apa, gitu. Kemudian juga kita tidak terburu-buru nih Bu dalam mengambil sebuah keputusan, dan kita juga melihat jangka panjangnya nanti kedepannya seperti apa. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang ya Bu tentang dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ima? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai tugas penggerak ya Bu. Saya minta waktunya sebentar mengenai kasus yang pertama Bu. Selama ini bagaimana Bu Ima dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau disebut juga dengan rujukan moral seperti itu? Yang biasa terjadi adalah memanggil nama orang tua
teman-temannya tanpa imbuhan bapak atau ibu. Ini adalah merupakan kasus orang yang terjadi di SD Purwokerto. Ibu, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Nikmah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nikmah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu. Yang pertama, diberikan nasihat pada anaknya. Yang kedua, memanggil orang tua supaya anak tidak mengulangi kasus ini lagi. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Nikmah lakukan selama ini? Yang biasanya dilakukan adalah anak akan diberi nasihat. Yang kedua, jika anak mengulangi lagi, orang tua akan dipanggil dan diberikan arahan yang benar. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nikmah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau menurut saya yang efektif itu adalah satu, adanya kerjasama antara guru dan guru. Kemudian yang kedua, adanya kerjasama antara guru dengan orang tua. Terima kasih Bu. Kemudian yang pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu seperti apa? Biasanya banyak tantangannya berupa satu, kurangnya perhatian anak dari orang tua. Tidak ada waktu untuk anak karena kedua orang tuanya bekerja. Kemudian yang tantangan yang kedua, memberikan nasihat atau saran kepada orang tua dan anak. Jadi ada tiga gitu tantangannya gitu. Kemudian pertanyaan yang keenam Bu, apakah Bu Nikmah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bu Nikmah itu langsung menyelesaikan masalah itu bertempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, seperti itu? Ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, menyelesaikan langsung dengan cara menasihati saat anak melakukan kesalahan. Yang kedua, membuat jadwal untuk memanggil orang tua anak dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi ada dua cara gitu. Yang pertama itu langsung memanggil anak jika melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua itu memanggil orang tuanya jika anak masih melakukan kesalahan tersebut. Kemudian terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nikmah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Ada. Misalnya perhatian guru terhadap anak yang berbuat salah. Jadi itu ada ya Bu, berarti itu misalnya itu perhatian antara guru dengan anak seperti itu gitu. Kemudian soal yang nomor 8 gitu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nikmah petik dari pengalaman Bu Nikmah dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil atau seperti adalah satu, pentingnya komunikasi antara guru dengan murid. Dua, memberikan contoh etika yang baik. Yang tiga, memperhatikan tingkah laku anak di lingkungan sekolah setiap belajar. Jadi itu ada tiga ya Bu. Yang pertama itu pentingnya komunikasi gitu, pentingnya
pentingnya komunikasi antara guru dengan murid. Kemudian yang kedua itu memberikan contoh perilaku yang sesuai, perilaku yang baik seperti itu Ibu. Kemudian yang ketiga itu memperhatikan tingkah laku anak selama di sekolah seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi kesimpulannya yang pertama itu pentingnya kerjasama antara orang tua dengan murid seperti itu Ibu. Kemudian yang kedua pentingnya komunikasi dan perhatian antara anak dengan orang tua. Dan yang ketiga itu pentingnya waktu untuk anak. Jadi ya, pentingnya waktu di rumah antara orang tua dengan anak. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Bima atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Alhamdulillah ada Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan melakukan ini Pak, wawancara. Nah, wawancara mengenai tugas di kuliah. Di antaranya tugas di modul 3.1. Bisa dimulai sekarang Pak? Monggo. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Biro mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Contohnya Contohnya misalnya seperti ada kenakalan pada siswa atau siswa berbuat tidak sesuai dengan etika atau aturan sekolah. ya biasanya kita kumpulkan anak yang punya masalah, kita beri penjelasan bahwa kalau berbuat seperti ini jelek untuk lingkungan sekitar kita, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, juga untuk diri pribadi anak itu. Contohnya misalkan berkata-kata yang kotor-kotor itu juga loh. Terus impression sama temannya, minta uang temannya, seperti itu. Seperti sekarang ini yang marah itu biasanya anak-anak itu meneriakkan sesama temannya dengan nama orang tuanya, itu yang bully seperti itu. Kita kasih pengarahan, jangan diulang lagi, jangan dilaksanakan seperti itu karena itu kan orang tua kita, jangan dijelek-jelekin lah. Nanti kalau satu jelekin yang lain akan jelekin yang lain. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya dalam pengambilan keputusan dengan masyarakat. Contohnya apa ini? Misalkan kebijakan Seperti kenakalan tadi Pak, seperti itu tadi bisa Pak. ya, artinya kita ambil keputusan ya bahwa anak yang salah kita juga kasih terapi agar anak itu tidak mengulangi lagi. Tentu bermanfaat untuk anak sendiri, juga bermanfaat untuk orang tuanya. Hitung-hitung anaknya bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya. Kalau dibiarkan nanti di sekolah nakal, di rumah juga tak terkendali, akibatnya orang tua juga merasa gimana ya, kok anaknya kok di sekolah kan malah seperti ini. Kalau sudah bisa berbuat baik, ya alhamdulillah mungkin orang tua tetap senang. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini?
untuk langkah-langkah langkah-langkahnya nggih. yang hubungannya dengan Nggih, tadi nggih, moral tadi. nggih. Makanya tentunya kita memberikan contoh yang baik kepada sama guru, sesama apa karyawan sekolah. Kalau kita berkata-kata juga yang sopan, jangan lupa minta tolong kalau misalkan kita mau memerintah sesuatu, mungkin pimpinan kepada anak buahnya, tolong Pak. Nah, kita dengan kata-kata tolong itu sudah sepertinya itu sudah bisa kita lakukan, dan itu sulit sebetulnya. Minta tolong Mas, itu dipotong rumputnya. Kata-kata tolong itu sudah menurut saya seperti itu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Apa saja yang selama ini Bapak lakukan yang saya anggap efektif? Itu tadi memberi contoh itu tadi. Minta tolong itu yang lebih efektif, mudah dipahami, dan itu memanusiakan sesama. Minta tolong, kalau sudah ditolong dia ucapkan terima kasih. Iya, itu langkah-langkah seperti itu. Itu sederhana, kita beri contoh, kita praktekkan seperti itu, jangan cuma ngomong toh. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu tadi Pak? Pengambilan keputusan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya, saya kira yang kita ajak berinteraksi itu bisa menerima dengan kata-kata kita, enggak. Misalnya kita sudah minta tolong, ternyata biasanya itu malah disepelekan. Tantangannya itu kalau kita berbuat sebaik-baiknya, sehalus-halusnya, terus seramah-ramahnya, kadang itu malah kita disepelekan itu loh. Tantangannya biasanya nyepelekan, alah, seperti itu. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ada jadwalnya apa? Anak berbuat seperti itu langsung ditindaklanjuti? Biasanya kalau kita berbuat jadwal membuat jadwal sudah paling ya pas ada pembinaan di upacara itu kan ada amanat dari Bapak Ibu guru atau kepala sekolah, ya kita masuki dengan kata-kata yang sekiranya bisa untuk membimbing anak-anak agar berbuat lebih baik lagi. Jadi kalau dibuat jadwal khusus tidak ada, paling pas aja di pertemuan khusus, misalkan senam pagi, ya itu kan kita bariskan kalau anak berbuat yang kurang kata-katanya keluar yang kotor-kotor, kita tegur. Kalau tidak manut, kita dengan jatuh atau menegurnya biar segera melakukan kita ini. Jadwal khusus tidak ada. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan ke-7, apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, faktornya ya sesama guru itu bisa membantu, saling mengingatkan, bantu membantu. Kita bisa menguangkan teman kita, teman seprofesi kita, sejawat kita menghargai, kita merangkul, tidak merasa pinter sendiri. Nah, itu nanti bisa berjalan dengan baik. Apapun ada masalahnya, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan dengan baik.
Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi ya Bapak, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kesimpulannya ya kita lebih sabar lagi di dalam menangani kasus apapun yang ada di sekolah, baik itu yang dilaksanakan oleh anak atau guru dengan pemimpin, ada permasalahan apapun bisa terselesaikan dengan baik kalau kita saling pengertian, merangkul, saling menasihati, saling menegur. Kita juga harus berbuat sopan dengan siapapun, dengan anak, dengan sesama guru, dengan karyawan yang lain seperti itu. Jadi kesimpulannya saya tulis di Bapak. Jadi kesimpulannya itu tadi saling mengingatkan bahwa saling menghargai, lebih sabar lagi dalam menangani kasus apapun, tidak merasa super power, tidak merasa super power. Jadi untuk itu ya Bapak, pengambilan keputusan tentang dilema etika itu saling mengingatkan, kemudian saling menghargai, bekerjasama, tidak merasa super tadi super power tadi ya Pak, superior, kemudian saling itu tadi ya Pak, mengingatkan, saling memberitahu kamu itu gimana sih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya di Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sudah sukses. Mohon doanya di Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.